Oke ya, kita mulai perkuliahan matematika 4 ya. Jadi di video saya yang sebelumnya kita sudah belajar yang namanya persamaan Laplace ya. Artinya persamaan diferensial parsial atau PDE ya. PDE elliptik kita sudah menggunakan yang namanya persamaan Laplace di sini. Nah, sebenarnya di materi ini atau di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana cara kita mengerjakan finite difference ya menggunakan persamaan Laplace untuk kasus sebuah plat seperti ini ya. Jadi ada plat, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya ada sebuah plat logam, kemudian di setiap sisinya itu dipanasi, kita mencari di titik-titik yang warna hitam ini berapa suhunya. Nah, sekarang kita coba supaya teman-teman semua lebih paham, kita akan mencoba kembali untuk contoh soalnya ya. Oke, contoh soal PDE elliptik persamaan Laplace ya. Jadi bahannya tetap sama, yang saya pakai referensinya adanya bahan ajar persamaan diferensial parsial dari Bapak Istiarto, kemudian ada buku Amir Wadi Al-Kafazi ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian searching di Google atau di copy saja file yang saya punya, silahkan. Oke, sekarang begini. Nah, jadi contohnya kurang lebih sama dengan yang video sebelumnya. Di sini kita akan lebih memahami lagi. Jadi kita memiliki sebuah plat ya, plat logam di mana di setiap sisi-sisinya ya, di setiap sisi-sisi sini itu kita beri panas ya. Kita beri panas yang dimana suhunya itu sudah dia konstan atau steady ya, tetap. Nah, misalkan di sisi kiri ya itu ada TA ya, itu berarti dia dipanasi suhunya sebesar 10 derajat Fahrenheit ya. Di sisi bawah kita panasi lagi dengan suhu 20 derajat Fahrenheit. Di sini TA, TD, dan TC ya. Di TC ini kebetulan kita tidak panaskan sehingga suhunya konstan 0 derajat Fahrenheit. Kemudian di atas juga 40 derajat Fahrenheit ya. Dimana ukuran plat logamnya ada kesininya dia 3 feet, ininya dia 4 feet ya. Dimana ada sumbu X, kemudian sumbu Y di sini. Oke, ya jadi nanti pertanyaannya ya, tentukan ya steady state temperatur dengan plat ini kita pecah ya, kita pecah per pias ya, masing-masing ukuran 1 feet. Ya, jadi kita pecah nanti plat ini masing-masing 1 feet. Oke, lanjut ya. Nah, langkah pertama kita bagi ya plat ini menjadi beberapa pias ya. Tadi delta X dan delta Y-nya ya itu sama dengan 1 feet ya. Ya, sama dengan 1 feet. Ya. Berarti apa? Yang 4 feet ini kita bagi menjadi 4 buah ya. Berarti dia 0 ya. 1 2 3 4 ya. Kemudian yang ini juga yang 3 feet ini kita bagi per 1 feet, satu piasnya. Berarti 0 1 2 ya 3. Oke. Sehingga apa? Kalau kita bagi seperti ini muncul namanya interior nodal ya, atau nodal titik dalamnya, yaitu titik 1 ya, titik 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Untuk penomoran nodal itu silahkan bebas saja, mau dia ke bawah seperti ini atau ke kanan 1 2 3-nya silahkan. Oke. Ini suhu-suhunya ya, artinya di sisi sini dia konstan suhunya sebesar 20 derajat Fahrenheit. Di sisi kiri dia konstan suhunya 10 derajat Fahrenheit. Di sisi kanan dia suhunya konstan 0 derajat Fahrenheit, dan di atas ya, tepi atas suhunya konstan 40 derajat Fahrenheit. Yang kita ingin cari di sini berapa sudutnya? Di sini berapa suhunya
di sini berapa suhunya. Itu yang akan kita cari nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya begini. Di sini kita bisa menempatkan lingkaran ya, dua buah lingkaran ya, double circle di kiri kanan dan atas bawah ya. Jadi begini maksudnya, kalau kalian masih ingat sebelumnya ya, kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan persamaan ini ya. Kita kembali dulu. Nah, sebelum kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi dapat dari mana? Dapatnya dari persamaan sini. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, kalau kalian menggunakan persamaan ini silahkan. Artinya gunakan koordinatnya. Contoh ya. Misalkan di titik 1,1 berarti di titik ini. Ya. Di titik ini berarti masukkan. Ya, masukkan saja. Di sini dia menggunakan I dan J ya. Berarti I-nya 1, J-nya 1 ya. Dapat parameter ini semua itu didapat dari sini. Misalkan T I plus 1, J berarti 1 plus 1 2, J adalah 1 berarti 1,1 plus ya 1 min 1 berarti 0, 0,1 begitu seterusnya ya. 2,1, 0,1 dan seterusnya. Cara ini boleh kita pakai, atau pengen cara yang lebih praktis ya, yang lebih mudah diingat ya, kita menggunakan bantuan lingkaran, double lingkaran di kiri kanan dan atas bawah ya. Contoh bagaimana? Contohnya misalkan kita pengen di nodal 1 ya. Nodal 1 itu di sini ya. Nodal 1 tadi dia ada di sini ya kan? Berarti apa yang kita lingkari adalah double kiri dan kanan ya. 1 2 dan atas bawah ya, atas bawah. Berapa faktor pengalinya ya? Faktor pengalinya adalah khusus yang di tengah sini, untuk yang di nodal satunya ya, dia adalah minus 4. Kemudian selain itu semua kita kalikan 1 di sini ya. 1 1 dan terus 1. Oke ya. Nah, sehingga apa? Ini kita tulis persamaannya ya. Persamaannya menjadi seperti ini. Berarti apa? Di sini 1 dikali titik ini berapa? Titik sini adalah 40 derajat Fahrenheit. Berarti 1 dikalikan 40 dapat di sini. Ya. Di sini 1 kalikan titik di sini berapa suhunya? Suhunya adalah 10 derajat Fahrenheit. Berarti 10 di sini. Oke. Ya. Kemudian minus 4T1 karena di sini ada T1 ya. Berarti dia minus 4T1. Kemudian plus 1 dikalikan T2 ya. Ini T2 di sini. Berarti apa? Jadi T2. Kemudian sorry ya, ini seharusnya dia nodal 3. Ya, nodal 3. Jadi 1 ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti apa? 1 dikalikan T3 sama dengan T3. Oke, berarti sudah dapat sama dengan 0 di situ. Nah, sekarang apa? Parameter yang angka sudah diketahui ini pindah ke ruas kanan ya. Sisa apa? Sisa segini ya. Berarti apa? Ini masuk ke sini. Minus 4T1 ditambah T2 ditambah T3 sama dengan 10 tambah 40 50, pindah ruas menjadi minus 50. Dapat kita persamaan 1 ya. Persamaan ini kita simpan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya dari nodal 1 tadi, sekarang lanjut ke nodal 2 ya. Lanjut ke nodal 2. Nodal 2 di mana posisinya? Posisinya di sini ya. Di sini T2 ya. T2, di sini dia T1. Di sini T4 ya. Dan seterusnya. Berarti apa? Di mana kita pengen cari titik 2, berarti di situ nilainya minus 4. Yang lainnya dia 1. Cara ini kalau kalian pakai itu sama persis kalau kalian menggunakan cara di video saya sebelumnya. Cuman di video itu kita harus bermain koordinat ya. Artinya kalau misalkan nodal 2 ya berarti IJ-nya adalah misalnya ini adalah 0 1 2 3 4 ya. Di sini 0 1 berarti IJ-nya adalah di titik 1,1. Nanti masukkan
ke persamaan yang di video sebelumnya, nanti dapat hasilnya sama persis seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Berarti apa? Di sini saya tulis 10. 10 dari mana di sini? Di sini suhunya kan 10 derajat Fahrenheit. Ya, berarti tulis 10 di sini. Kemudian di sini berapa? Ya. Di sini 1 dikalikan 20 derajat Fahrenheit, dia 20 derajat di sini. Kemudian apa? Minus 4T2 masukkan. Kemudian 1 T1, berarti T1 di sini ditambah dengan T4. Ya, sama dengan 0. Berarti apa? Ini semua dijumlahkan, ya. Pindah ke ruas kanan menjadi minus 30. Ini semua, ya, nilainya tetap ke sini. Jadi minus 4T2 tambah T1 ditambah T4. Oke, jadilah persamaan persamaan kedua. Oke, tadi kita sudah dapat persamaan pertama, ya. Persamaan kedua sudah dapat. Kita lanjutkan lagi ke nodal 3, ya. Jadi nanti ini semua kita akan menghitung sampai ke nodal 6, ya. Oke, nodal 3 dulu. Berarti di sini dia minus 4. Ini di sini 1, 1, 1, ya. Sudah seperti ini, berarti kita rangkai. Di sini dulu, 40 dari mana? Berarti 1 dikalikan 40. Ya, suhunya dia 40 derajat, berarti tulis 40 di sini. Minus 4T3. Oke ya, di sini T3. Di sini berarti T1. Di sini adalah T4. Di sini T5. Sesuai sama dengan nama nodalnya. Ya. Sudah dapat semua, berarti ini pindah lagi ruas ke kanan jadi minus 40. Ini semua jadi dia di sini. Dapatlah kita persamaan 3. Oke. Kita lanjut lagi, kita lanjut ke nodal 4, ya. Nodal 4 posisinya ada di sini, ya, berarti di sini minus 4, di sini 1, 1, 1 dan 1 di sini. Berarti apa? Kita tulis 1 dikalikan suhunya TD di sini namanya 20 derajat Fahrenheit. Berarti tulis di sini 20 derajat Fahrenheit. Tulis ini T4 ya. T3 di sini. T2, kemudian T6. Ya. Dapat di sini. Kalau sudah pindah ke ruasnya dapat dia persamaan ke 4 ya. Nah, persamaan 4. Jadi jumlah persamaan nanti sesuai dengan jumlah nodal yang akan kita cari. Nodal 5 juga sama, berarti posisi 5 di sini, berarti 1, ya. Sama persis dengan tadi caranya. Berarti 1 dikalikan 40, 40, ya. 1 dikalikan 0, dia 0. Selebihnya apa? Tinggal kita minus 4 dikalikan T5, ya. Di sini ada T3, kemudian sini T6. Ya. Dapat di sini. Ya. Jadi caranya sama persis. Dapatlah kita persamaan ke 5. Oke, terus. Nah, sekarang terakhir nodal ke-6, ya. Nodal ke-6 berarti posisinya ada di sini, ya. Berarti kita tulis di sini 1 kali 0, 0 dia, ya. 1 dikali 20 dapatnya 20. Kemudian seterusnya ini T6, ya, ini T6, ini T5, di sini T4. Ya. Kalau sudah dimasukkan semua, ya, dapatlah kita ke persamaan 6. Oke, sekarang kita resume ya. Persamaan kita dapat tadi kita tuliskan lagi di sini. Ya. Kita tuliskan lagi di sini. Dapatlah kita, ya, kita mendapatkan 6 persamaan dengan 6 parameter yang tidak diketahui. Ya. Persamaan 1 ini tadi, ya. 2 yang ini tadi. Dan begitu seterusnya sampai 6. Kita tulis lagi seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya ini bisa kita susun menjadi persamaan linear simultan, ya. Bisa kita kerjakan dengan matriks ya untuk mendapatkannya. Ya. Sehingga apa? Saya tulis di sini tadi, ya. Maka didapat linear aljabarnya, ya, persamaan linear aljabarnya dapat kita susun menjadi matriks seperti berikut, ya. Berarti apa? Di sini minus 4T1 ditambah T2 tambah T3 sama dengan minus 50. Oke. Ini saya tulis, ya. Ini
adalah ya sebenarnya tadi ini adalah persamaan 1 ya, persamaan kedua, persamaan ketiga, persamaan keempat, 5 dan 6 ya. Di sini tadi kalau saya tulis di sini adalah T1-nya ya, di sini T2, di sini T3, T4, T5, T6 ya. Tapi T1, T2 ini saya tuliskan di sini semua ya. Saya tuliskan di sini. Ya, saya tuliskan di sini. Sehingga apa? Yang tersisa adalah angka depannya saja. Minus 4, 1, 1 ya kan? Berhubung dia tidak ada angka di sini, maka menjadi 0 dia. Ya kan? Ini kan ada T1, T2, T3. T4 sampai dengan T6 yang tidak ada, berarti ditulis angkanya dia 0 di sini. Ya. Ditulis angkanya 0 di sini. Misalkan persamaan kedua, ya. Persamaan kedua adanya T1, T2, T4. Berarti T3, T5 dan T6 tidak ada, ya. Tapi T2-nya minus 4 ya. T1-nya dia 1, T4-nya dia juga 1. Nah, dapatlah T1-nya dia 1, T2-nya minus 4, T3-nya tidak ada, berarti dia 0. T4-nya dia 1, T5 dan T6 yang dia adalah 0. Nah, begitu seterusnya. Sebenarnya, cara pengecekannya apakah matrik kita sudah benar apa belum? Ya, itu kalau kita kalikan matrik ini, kalau kita matrikan ini misalkan matrik A ya. Ini misalkan dia adalah T ya, vektor T. Sorry. Ya, vektor T. Nah, kemudian ini misalkan ini adalah C ya. Misal seperti itu, saya sembarang saja. Misalkan A dikalikan T sama dengan C, itu akan menjadi dapatnya persis seperti ini. Ya, akan kembali lagi ke persamaan aljabar seperti ini. Nah, sudah. Kalau kita sudah rangkai, ya sebenarnya identiknya kalau kalian perhatikan di sini minus 4-nya selalu dia diagonal. Ya. Diagonal utama namanya. Nah, ya kan? Ini terbukti sebenarnya. Di sini minus 4 T1, T2, T3, T4, T5 dan T6. Ya, jadi dia diagonal nanti minusnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita masukkan ke Excel. Ya, kita bisa menggunakan matematika biasa atau menggunakan numerik. Ya, di sini saya menggunakan numerik. Ya. Kalian sudah belajar persamaan linear, ya. Persamaan linear simultan, itu bisa kalian pakai teorinya. Cuman untuk jumlah matrik yang banyak, lebih baik kita menggunakan numerik supaya pengerjaannya lebih ringkas. Nah, metode yang saya pakai di sini persis seperti dengan metode di video sebelumnya. Jadi nanti kalian silahkan lihat lagi di video sebelumnya, di bagian akhir saya ada mencontohkan pengerjaan metode Gauss-Jordan ya. Gauss-Jordan itu di Excel bagaimana ya. Kemarin contohnya adalah matriknya 9 kali 9 ya, otomatis nanti ada 9 tahap. Kalau dia ini matriknya jumlahnya adalah 6 kali 6 ya, sehingga nanti ada 6 tahap. Apa sih sebenarnya Jordan itu, Gauss-Jordan? Dia caranya adalah mengeliminasi. Sehingga apa? Di sini semua ya, yang minus 4 ini dia akan dirubah menjadi angka 1. Ya, angka 1 dan di sini semua dia akan menjadi 0. Ya, akan menjadi 0. Kita nolkan dengan cara kita eliminasi. Caranya nanti silahkan kalian lihat lagi di video sebelumnya. Ya. Ini kalau kalian perhatikan, tahap pertama angka satunya cuma ada di sini. Di sini dia 0 semua, ya. Di tahap kedua, di sini dia menjadi 1. Ya. Di sini 0 semua. Ya, di sini 0. Di tahap ketiga, ya. Di tahap ketiga berarti dia 1 sudah sampai sini. Yang di sini dia menjadi 0 semua. Ya. Nanti bisa kalian lihat di video pertama ya. Tahap 4 segini, satunya kita rubah ya sampai dengan tahap ke-6. Nah, tahap ke-6 jadilah dia 1 ini semua. Sehingga apa? Kalau ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan dengan ini ya, dapatnya ya ini nanti T1 sama dengan 23,56. Ya, benar ya. Kenapa? 1 dikali ini, 0 dikali ini ya kan? 0 lagi dikalikan ini.
dan ini kalikan ini lagi, dan seterusnya. Maka apa? Nanti dapatnya T1 sama dengan 23,56. Nanti ini dikalikan ini lagi, dan gitu seterusnya, dapatnya T2 sama dengan 18,34. Nah, kita rangkum seperti ini. Berarti penyelesaian temperatur interiornya, ya, ada 6 nodal tadi yang tidak diketahui di awal, itu bisa kita dapatkan dengan cara numerik seperti ini. Sehingga apa? Berarti walaupun di sisi luarnya kita panasi 40 derajat Fahrenheit, di sini 0 derajat, di sini 20 derajat, dan di sini 10 derajat, maka kita bisa tahu di titik sini berapa sih suhunya, ya. Di titik sini berapa lagi suhunya, dan seterusnya, ya. Kita bisa mengetahui suhunya di tengah itu berapa. Ternyata di sini suhunya sudah mencapai 23,56 derajat Fahrenheit, ya. Jadi distribusi panas dari 10 derajat dia pindah ke sini, tapi di sini juga ada 40 derajat, ya, maka menjadi 23,56. Begitu seterusnya. Sehingga apa? Nanti bisa kita bikin kurvanya, ya. Kita bisa bikin kurvanya. Nah, sebenarnya nilai seperti ini bisa kita sebut namanya temperatur kontur, ya, atau kontur suhunya. Nah, di sini saya bikin aksis X, ya, berarti ini X ada warna biru, ya, ada warna orange. Biru itu di Y sama dengan 1, berarti di sini posisinya, ya. Jadi plat ini saya potong, distribusi suhunya seperti apa. Di sini 10 derajat, ya kan, 10 derajat. Kemudian ke sini dia 18,34, berarti dia naik, ya. 18,34, dia naik, ya. Berarti dia naik. Kemudian di sini kan 1, ya. 1 di nomor 2, ya. Di nomor 2 sini berarti dia sudah mencapai 19,81. Meningkat sedikit, ya. 19,81. Kemudian turun lagi menjadi 15, ya. Nah, di sini 15,01. Kemudian sampai di grade keempat, ya. Maka dia sudah kembali ke 0 suhunya, 0 derajat Fahrenheit, ya. 0 derajat Fahrenheit. Begitu juga di sini juga ada yang warna oranye, di Y sama dengan 2, berarti di grade ini, ya. Jadi anggap saja plat ini saya potong, saya bikin kontur suhunya, ya. Tetap awalnya dia 10 derajat, ya kan, kemudian dia naik 23, kemudian naik lagi 25, kemudian turun 20 sampai dengan dia 0 di sini. Nah, begitu. Bisa juga kita potong searah sumbu Y, ya, searah sumbu Y. Berarti apa? Ada grid 0, ada grid 1, ada grid 2, ada grid 3. Itu adalah grid 0, 1, 2, 3. Nah, bisa. Nah, berarti ada X sama dengan 1, ya. X sama dengan 2, ya. X sama dengan 3. Ya. Oke, bisa seperti itu. Caranya ini sama persis dengan ini cara membuatnya, ya. Berarti kita bisa melihat kontur temperaturnya seperti apa. Nah, saya rasa ini sudah gampang sekali, ya. Nanti bisa kalian coba belajar lagi di rumah supaya bisa lebih paham. Untuk cara pengerjaan itu boleh kalian pakai cara seperti ini, ya, cara simpelnya, dimana cara ini pasti sama hasilnya dengan cara yang saya sampaikan di video yang pertama. Nanti bisa kalian buktikan. Oke, selanjutnya, ya, selanjutnya adalah, nah, ada tugas untuk kalian. Jadi tentukan suhu di nodal 1 sampai dengan 12, ya. Jadi di sini tentukan suhunya berapa, di mana jadi plat logam ini, ya, di sisi kiri dipanasi dia 50 derajat Fahrenheit. Di sisi bawah 0 derajat Fahrenheit, sisi kanan 50, ya. Di sisi atas dia 100 derajat Fahrenheit. Ukuran platnya 4 feet dikali dengan 5 feet. Ya. Ini kita pecah, ya, pecah menjadi delta X dan delta Y-nya itu sama dengan 1 feet. Ya. Sehingga apa? Kita pecah ini menjadi
Nah, ini 1, 1, 1, 1, total 4 ya, 4 feet. Di sini juga sama ya. Kita pecah menjadi 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet. Ya. Oke. Sehingga apa? Nanti di titik dalamnya ada 12 titik interior ya. Nah, itu yang kalian cari. Di mana titik sini ini sudah diketahui semua suhunya, cuma titik dalam itu belum diketahui. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Nanti bisa dikumpulkan di Simari. Deadline-nya ada 22 April. Oke. Silahkan dikerjakan dengan baik. Saya rasa cukup dulu video kedua ini. Nanti kita akan sambung lagi di minggu depan. Oke, sekian, terima kasih.